Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Semoga kita semua, keluarga kita dan umat Islam dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan Allah, dan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman-teman, kesempatan kali ini saya react videonya Pendeta Rizuli Lubis ya. Nih, dikasih judul ini teman-teman. Satu persatu mu'alaf kembali ke Tuhan Yesus. Pelayanan Pendeta Rizuli Lubis di Mentawai, Sumatera Barat. Katanya sih seperti itu ya. Ada kata Pendeta Rizuli Lubis nih, kata mantan maling ya, maling motor. Pendeta Rizuli Lubis ini kan dulu maling motor katanya ya. Dan Pendeta Rizuli Lubis juga ngaku sebagai seorang murtadin, tapi nggak tahu tata cara wudhu, kan koplak. Di video ini teman-teman, Rizuli Lubis menampilkan video seolah-olah pendeta yang diwawancarainya ini dulu adalah mu'alaf, lalu kemudian murtad lagi gitu ceritanya teman-teman. Tapi Pendeta Rizuli Lubis gagal menggiring si pendeta ini teman-teman. Baik, seperti apa nih videonya? Kita langsung simak. Saya doa, kita cerita-cerita sama seorang hamba Tuhan. Amin. Ternyata hamba Tuhan ini, pendeta ini, dulu ini mualaf. Mualaf, tapi dipanggil Yesus. Jadi sehebat apapun saudara lari dari Tuhan, saudara pasti akan ketemu Tuhan. Mau ke langit, mau ke dasar bumi, Tuhan ada di sana. Jadi sekarang hamba Tuhan ini pelayanan di mana, Pak? Dusun Malimo, Desa Katurai, Kecamatan Suluberdaya. Oh iya, jadi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saya persilakan ya kesaksiannya, langsung aja beliau yang bersaksi. Amin. Puji Perkenalkan dulu Pak namanya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denny Harahap. Saya gembala GPD Immanuel Malimo di Dusun Malimo, Desa Katurai, Kecamatan Suluberdaya. Puji Tuhan, di sini saya mau bersaksi ya, bagaimana kebaikan Tuhan yang telah menolong saya ketika saya berseru kepadanya. Karena saya ingat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 91 ayat 15, firman Tuhan katakan, bila berseru kepadaku maka aku akan menjawab. Kejadian saya ketika saya berjumpa dengan Tuhan melalui penglihatan itu akhir ketika saya berada di Bogor. Ya, saya sempat nih langsung perjumpaan dengan Tuhan. Langsung perjumpaan dengan Tuhan, katanya teman-teman ya. Seharusnya kan menceritakan dulu, dulu saya Kristen, lalu kemudian mu'alaf. Nah setelah mu'alaf saya murtad lagi. Seharusnya seperti itu ceritanya nih. Kita tonton selanjutnya nih, dipotong-potong sama Rizuli Lubis teman-teman ya, karena skenarionya sudah berantakan dari awal. masuk anggota santri di sana karena saya dulu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kejadiannya ketika itu pada siang hari sekitar jam, tidak percaya Yesus adalah Tuhan katanya. Ini kan koplak ya. Coba kita simak lagi. ya, saya sempat masuk anggota santri di sana karena saya dulu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kejadiannya ketika itu pada siang hari sekitar jam 1:30 siang. Ketika itu saya berdoa. Maaf Pak, saya potong. Bapak tapi waktu itu Islam. Iya. Ya, Islam tapi nggak percaya Tuhan ini. Iya. Nggak percaya Yesus sebagai Tidak Tuhan. percaya, tidak percaya. Oke, nih Pendeta Rizuli Lubis agak khawatir teman-teman. Jadi dipertegas ya. Ini ceritanya dari Kristen lalu mu'alaf, katanya sempat menjadi anggota santri katanya. Ya, kita lanjut. Waktu itu saya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya masuk Islam. Saya berdoa siang-siang. Ketika itu saya mendapat penglihatan datang kepada saya seperti jubah putih, kepalanya tidak kelihatan. Dia berdiri di depan saya berdoa seperti ini. Saya sholat seperti ini waktu itu. Lalu dia datang, jubah putih, kepalanya. Saya potong Pak. Dipotong lagi. Tidak sesuai rencana nih skenarionya nih, amburadul nih teman-teman.
sholat apalagi doa Oh supaya ya, jelas. lagi pas zikir, selesai zikir, zikir. Tadi bilang sholat. Nah, setelah dipertegas oleh pendeta di Suli Lubis, tadi pas zikir katanya. Intinya teman-teman, saya selalu berpesan jangan pernah percaya dengan kesaksian orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin. Karena rata-rata kesaksian murtadin itu ya kesaksian ngibul, kesaksian yang dibuat-buat. Kalaulah memang betul-betul murtad keluar dari Islam, itu pasti nggak jauh-jauh dari 3 hal, dari 3 faktor. Faktor yang pertama, faktor kebodohan dan tidak mau belajar atas kebodohannya tersebut. Terus faktor yang kedua biasanya karena perut ya, himpitan ekonomi, lapar, begini dan lain sebagainya. Tidak mau berusaha dan tidak mau bersabar atas kondisi tersebut. Terus yang ketiga biasanya di bawah perut. Entah itu dirudal duluan atau merudal duluan. Yang laki-laki biasanya ikut istrinya atau yang wanita biasanya ikut suaminya. Itu fakta yang sering terjadi ya. Okay. Pas selesai zikir, ya, pas selesai zikir, saya berdoa mencari Tuhan itu, saya berusaha sama Tuhan hanya bahasa Indonesia saja. Ya. Tidak 1 menit. Saya bilang, Tuhan, mana yang harus saya sembah? Lalu saya ingat, apakah saya harus mengakui bahwa Isa adalah Tuhan atau saya harus tetap ikut Nabi Muhammad? Jadi ketika itulah tiba-tiba Nih dipotong-potong ya. Posisi gembala ini, pendeta ini dalam keadaan masih Islam, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bilangnya Tuhan, ya Tuhan katanya. Ini kan koplak teman-teman, dan sudah jelas-jelas apa ya? Ya dibuat-buat nih kesaksian seperti ini. Karena umat Islam kalau berdoa itu langsung menyebutkan nama Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya Allah, mudahkanlah, sehatkanlah badanku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Umat Islam jika berdoa langsung menyebutkan nama Allah, Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Tidak menyebutkan Tuhan, ya Tuhan gitu kan. Ini sudah benar-benar koplak nih teman-teman ya. Dan yang menarik di sini nih, pas selesai zikir, saya zikir tentang jubah putih, kepalanya. Saya potong. Lalu dia datang jubah putih, kepalanya. Saya potong. nih ya. Pas berzikir dia datang pakai jubah putih, kepalanya nggak kelihatan, entah ada kepalanya atau tidak ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas teman-teman, kesaksian mereka itu ya lucu-lucu teman-teman. Ada yang didatangi Yesus kakinya kotor, dia pakai kolor, tubuhnya kotor. Ada yang didatangi Yesus pakai jubah merah selendang biru, matanya juga merah menyala gitu kan. Ada yang didatangi Yesus tertancap di tembok. Ada yang didatangi Yesus nyetop mobil. Ada yang ada di papan tulis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah kesaksian mereka. Rata-rata ya yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtad itu rata-rata ya kesaksiannya seperti itu. Ngibul semua. Berbeda dengan yang mu'allaf. Kalau yang mu'allaf, kalau yang masuk Islam dari di luar Islam lalu kemudian masuk Islam, itu rata-rata berpikir, rata-rata menggunakan akalnya. Ya. Beda teman-teman. Seperti jubah putih, kepalanya tidak kelihatan. Dia berdiri di depan saya berdoa seperti ini. Saya sholat seperti ini waktu itu. Lalu dia berdoa, saya sholat seperti ini. Lalu kemudian diralat, berzikir katanya. Dia datang jubah putih, kepalanya. Saya potong Pak ya. Sholat apalagi doa supaya jelas. Lagi pas zikir, selesai zikir. Lagi pas zikir, ini sama-sama koplak ceritanya nih. Yang di sini ngaku mu'allaf lalu kemudian murtad lagi, yang ini ngaku murtad tapi tata cara wudhu nggak bisa. Intinya teman-teman,
jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka yang ngibul, teman-teman. Ya, beda dengan yang mu'allaf. Kalau yang mu'allaf itu rata-rata berzikir, rata-rata berfikir. Yang mu'allaf itu rata-rata belajar. Yang mu'allaf itu rata-rata yang menggunakan akalnya untuk berfikir. Oke, saya pastikan ini bukan murtadin ya teman-teman. Memang dari sononya memang seperti itu. Masa ngaku-ngaku mu'allaf tapi berdoanya ya Tuhan katanya. Lalu didatangi jubah putih, nggak ada kepalanya nggak kelihatan ya. Dari mana bisa membuktikan atau yang datang kepada Bapak ini adalah yang mereka anggap Yesus Kristus? Dari mana? Kan tidak bisa tidak bisa dibuktikan kebenarannya, teman-teman. Oke, cukup ya, clear. Menurut saya ini bukan murtadin, tapi memang dari sananya memang sudah Kristen. Cuma pendeta di Sulilubis saja yang ini ya, yang nggak punya konten, mungkin dibuat konten. Terima kasih saudara-saudariku. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.